Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Salsabila, NPM 21901011063. Di sini saya akan mereview ulang penjelasan dari Ibu dosen, Ibu Ika Ratih Sulistiani, SPD MPD, yang berjudul Konsep Dasar Penelitian Pengembangan. Yang pertama, definisi R&D, Research and Development. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Brock and Cole 1983. Penelitian pengembangan yaitu proses yang digunakan untuk pengembangan dan memvalidasi produk pendidikan. Yang kedua, Kai 1990. Penelitian pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem agar menjadi paling efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga, sekolah, dan bukan untuk menguji teori tersebut. Di sini Guy menjelaskan bahwa penelitian pengembangan itu tidak hanya menguji teori, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan suatu produk tersebut dan bisa efektif untuk dipakai di lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, Sales and Richard 1994. Penelitian pengembangan lebih diberatkan kepada sistematis dalam bidang ilmu yang akan merancang, mengembangkan, mengevaluasi program-program pembelajaran dan proses yang harus memenuhi kriteria secara konsisten dan yang bersifat bermultiguna. Kemudian yang keempat, Van den Acker and Flom 1993. Penelitian pengembangan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pengembangan prototipe produk, dan yang kedua, perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan serta evaluasi prototip dari sebuah produk tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa penelitian pengembangan Research and Development merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan atau suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi belajar, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian ini ada beberapa hal. Yang pertama, bidang. Bidang di sini ada akademis, profesional, institusional. Yang kedua, tujuan, ada penelitian murni, penelitian terapan. Yang ketiga, metode, ada survei, expository, eksperimen, research, evaluasi, sejarah, R&D, dan lain-lain. Yang keempat, tingkat eksplanasi, ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Yang kelima, ada waktu, cross-sectional, longitudinal. Itu adalah beberapa jenis penelitian yang dilihat dari konteksnya masing-masing. Ada bidang, tujuan, metode, evaluasi, tingkat eksplanasi, dan waktu. Selanjutnya, posisi penelitian pengembangan. Dilihat dari metode penelitian, ada dua, ada tujuan penelitian dan tingkat kealamian tempat penelitian. Tujuan penelitian di sini ada penelitian dasar, pengembangan R&D, dan terapan. Dari tingkat kealamian ada penelitian eksperimen, survei, naturalistik. Ya. Tujuan penelitian di sini ada penelitian dasar, pengembangan R&D, dan terapan. Pengembangan R&D di sini ada di tengah-tengah antara dasar dan terapan. Jadi di sini pengembangan R&D ini tidak hanya konteks dasar aja. Jadi pengembangan R&D ini bisa diterapkan, ya. Habis diterapkan itu kita melakukan eksperimen, di mana kita harus
eksperimen ke tempat-tempat yang perlu didukung, ya. Kemudian ada survei dan naturalistik. Survei dan naturalistik ini bisa dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau dengan soal-soal yang bisa mendukung untuk penelitian tersebut. Selanjutnya, R&D sebagai konektor atau penghubung. Di sini ada basic research, yaitu penelitian dasar, arah, dan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Kemudian ada applied research, penerapan penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan secara langsung atau praktis dapat digunakan, meskipun terkadang ada kalanya penelitian terapan juga digunakan untuk mengembangkan produk. Jadi di sini tujuannya R&D sebagai konektor itu menghubungkan antara basic research dengan applied research. Jadi tugas R&D ini melewati rintangan, melewati tahap-tahapan sebelum ke applied research. Jadi dari basic research dikelola dulu di R&D, ini diuji coba, pokoknya harus melewati tahap-tahapan dulu sebelum applied research ini, sebelum diaplikasikan, sebelum digunakan. Jadi tugasnya R&D sebagai konektor itu untuk melewati tahap-tahapan sebelum diaplikasikan atau digunakan. Kemudian ada tahapan penelitian dan pengembangan. Yang pertama, need assessment, yaitu untuk melaksanakan penelitian pengembangan, maka terlebih dahulu diperlukan penelitian analisis kebutuhan. Yang kedua, produk, menghasilkan produk yang bersifat hipotetik yang selanjutnya akan dilakukan eksperimen. Kemudian yang ketiga, applied, setelah melakukan berbagai macam uji coba produk dan sudah teruji maka dilakukan applied. Jadi di sini adalah tahap-tahapan penelitian pengembangan. Yang pertama harus melalui terlebih dahulu dilakukan penelitian analisis kebutuhan. Kemudian produk ini produk yang bersifat hipotetik yang selanjutnya akan dilakukan eksperimen. Kemudian udah dilakukan eksperimen, uji coba dan sebagainya, lalu ini applied, diaplikasikan, diterapkan. Ini adalah tahap-tahapan penelitian dan pengembangan. Dan selanjutnya ada metode R&D. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif ini digunakan dalam studi awal yang menghimpun data kondisi, ada kondisi produk, sudah ada bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan, kemudian ada kondisi pihak pengguna seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan lain-lain. Kemudian ada kondisi faktor pendukung dan penghambat seperti manusia, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Yang kedua ada evaluatif. Evaluatif ini untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi baik hasil maupun proses. Berdasarkan temuan uji coba diadakan penyempurnaan. Yang ketiga, eksperimen. Eksperimen ini untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk. Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Perbandingan hasil dua kelompok eksperimen menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dikembangkan.
Selanjutnya, karakteristik R&D. Di sini ada masalah. Masalah ini berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap kualitas pembelajaran. Kemudian pengembangan metode, pengembangan model model ini melalui pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Kemudian pengembangan produk. Pengembangan produk ini melalui uji ahli dan uji coba lapangan perlu dilakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian proses pengembangan. Proses pengembangan ini ada pengembangan model, pendekatan, modul, media, dan metode. Selanjutnya ada tujuan penelitian Acker 1999. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang. Kemudian ada teknologi dan media, tujuannya untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah. Kemudian ada pelajaran dan instruksi, tujuannya untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran. Kemudian guru dan didaktis, tujuannya untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik di bidang pendidikan. Jadi ini adalah tujuan penelitian menurut Acker. Ada kurikulum, teknologi dan media, pelajaran dan instruksi, dan guru dan didaktis. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian pengembangan R&D. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Yang keempat, uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Kemudian, penyempurnaan produk awal, uji coba lapangan lebih luas, penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas, uji coba produk akhir, revisi atau penyempurnaan produk akhir, dan terakhir diseminasi dan implementasi. Ini adalah langkah-langkah penelitian pengembangan R&D. Kita harus melalui ini dulu, pengumpulan data, kemudian merancang suatu produk, kemudian pengembangan produk awal, terus uji coba, terus penyempurnaan lagi, terus diuji coba lagi, kemudian penyempurnaan lagi, uji lapangan yang lebih luas, kemudian uji coba produk akhir. Dan jika sudah melalui langkah-langkah tersebut ini, terus direvisi atau penyempurnaan produk akhir. Jika sudah direvisi, maka bisa diimplementasi atau diterapkan kepada lembaga-lembaga, yaitu lembaga di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.